kembali lagi bersama Miss. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru. Materi selanjutnya yaitu tentang himpunan. Nah, pertama-tama kita harus mengerti himpunan itu apa sih? Nah, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, yang terdefinisi dengan jelas. Contoh yang merupakan himpunan. Yang pertama itu adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, himpunan itu katanya kumpulan atau objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus itu termasuk benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas karena sudah dikatakan yang lahir pada bulan Agustus. Berarti siswa yang lahir pada bulan September, Januari, April itu tidak termasuk. Nah, contoh selanjutnya kumpulan siswa laki-laki. Nah, berarti siswa perempuan tidak masuk. Terdefinisi dengan jelas. Nah, selanjutnya kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apa aja? Ada mangga, markisa, apel, itu tidak masuk karena berawalan dengan huruf A. Nah, selanjutnya kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Oke, kumpulan binatang yang berkaki dua. Yang berkaki dua apa aja? Berarti sapi tidak ikut. Dia sudah jelas objeknya yaitu berkaki dua. Yang berkaki empat berarti tidak masuk. Nah, selanjutnya kumpulan negara di Asia Tenggara. Sudah terdefinisi dengan jelas kan? Oke. Nah, itu merupakan contoh dari himpunan. Nah, himpunan itu ada juga kumpulan. Ada kumpulan yang bukan termasuk himpunan karena kumpulan itu tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, itu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, dia termasuk kumpulan tapi bukan himpunan. Kenapa? Karena kita kembali ke definisi tadi bahwa himpunan adalah benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, garis bawahi dengan jelasnya ya nak ya. Nah, kan ini kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kota besar di Siantar belum tentu kota besar di Jakarta. Tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk contoh selanjutnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Tidak jelas. Karena apa? Karena orang kaya tidak dibatasi hartanya. Misalnya di Siantar, Miss punya satu mobil. Nah, tetangga Miss sudah menganggap Miss orang kaya, tetapi orang lain yang punya lebih belum tentu menganggap Miss orang kaya. Nah, setiap orang berbeda-beda prediksi atau tingkat kayanya. Nah, begitu. Jadi, ini bukan termasuk himpunan. Nah, selanjutnya kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, pandai dalam hal apa? Nah, kan tidak terdefinisi dengan jelas. Misalnya pandai dalam menggosip kah? Pandai dalam berkelahi kah? Pandai dalam belajar kah? Atau pandai dalam ribut di kelas? Nah, tidak terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, setiap siswa pasti berbeda-beda pelajaran yang disukainya kan? Nah, berarti tidak terdefinisi dengan jelas. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyajian himpunan. Nah, untuk penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara enumerasi, kedua tabulasi, dan ketiga notasi. Nah, yang pertama kita masuk ke penyajian himpunan enumerasi. Nah, enumerasi itu apa sih? Nah, enumerasi itu yaitu himpunan yang dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya. Misalnya, contoh, himpunan A sama dengan 3, 5, 7. Nah, untuk penulisan himpunan itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya ini, ada himpunan A. A ditulis huruf besar karena A adalah himpunan. Ingat ya, penulisan himpunan harus dengan huruf besar atau huruf kapital. A bisa diganti dengan B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk menyajikan setiap anggota himpunannya diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Seperti ini contohnya, himpunan A sama dengan anggotanya di dalam kurung kurawal. Ada 3, 5, dan 7. Nah, untuk selanjutnya lagi ada himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. C, himpunan dari A, I, U, E, O,
O. Nah, setiap anggota himpunannya dikasih tanda koma, dipisahkan antara anggota satu dengan anggota lain. Misalnya, dari contoh ini kan kita bisa melihat dari A, himpunan A, anggotanya 3, 5, 7, dan diakhiri dengan tutup kurung kerawal. Nah, itu selanjutnya. Nah, ini ada himpunan D sama dengan titik-titik, koma, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, titik-titik. Titik-titik ini artinya manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkannya ini bisa dimodifikasi dengan diberi tanda titik 3 kali. Berarti ini sampai seterusnya. Secara tabulasi. Nah, tabulasi itu apa ya? Nah, tabulasi itu ialah suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Sifat yang dimiliki anggotanya. Tabulasi adalah himpunan yang dinyatakan dengan menyebutkan sifat anggotanya. Contohnya. Nah, contohnya kita perhatikan kembali pada slide sebelumnya. Contoh dari ini, contoh dari enumerasi ada himpunan A 357, himpunan B anggotanya 2357, himpunan C A I U E O, dan himpunan D -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari sini kita kaitkan ke contoh untuk yang penyajian cara kedua, tabulasi. Nah, darinya tuh himpunan A tadi itu anggotanya kan 357, berarti A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Karena tadi kan contoh sebelumnya yang di 1 itu ada 357, berarti itu adalah himpunan semua bilangan ganjil. Kan 357 bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, untuk yang berikutnya B, untuk yang B itu adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kita lihat dari contoh sebelumnya, himpunan B itu terdiri dari 2357. 2357 itu bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, itu adalah sifat dari anggota himpunannya. Paham, nak? Nah, untuk yang C ini adalah himpunan C anggotanya A, I, U, E, O. Berarti himpunan C itu, A, I, U, E itu apa, nak? Itu adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti himpunan C, kalau kita sajikan dengan cara kedua, dia menjadi, kita nyatakan sifatnya. Berarti C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, untuk yang terakhir, D adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bulat itu semua bilangan negatif sampai bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, untuk yang ketiga, cara penyajiannya dengan cara notasi. Nah, kayak mana sih pengertiannya apa ya? Dengan cara notasi. Nah, yaitu himpunannya dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Pembentuk himpunan itu biasanya berbentuk umumnya, nah seperti ini, pada slide ini bisa lihat. Pertama, tanda kurung kerawal, X, garis lurus, P, buka kurung, X, tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kerawal. Nah, ini dibaca, oh kita langsung ke contoh soal aja ya, biar lebih mudah bacanya. Nah, misalnya, ada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya. Gimana caranya? Nah, pertama, 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti dia bilangan yang kurang dari 6. Kita buat himpunan A, syarat tadi kurung kerawal, berarti tanda kurung, buka kurung kerawal, X, garis lurus, X, ini tanda apa? Tanda lebih kecil dari 6. Karena tadi himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 berarti kurang dari 6. Dan X elemen bilangan asli. Nah, ini bisa dibaca himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contohnya, sama. Himpunan A sama dengan X garis lurus 1, itu tandanya X-nya di tengah-tengah. Nah, X adalah bilangan ganjil. Bacanya ini gimana ya? Oke, bisa kita baca dengan cara A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari, serta X adalah bilangan ganjil. Nah, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, di sini ada B. Gimana sih cara bacanya ya himpunan ini? Nah, cara bacanya, B adalah himpunan yang anggotanya Z. Di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Cara bacanya seperti himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa ya? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan biasanya dilambangkan dengan tanda kurung kerawal atau tanda 0 dicoret. Ingat ya lambangnya. Nah, contohnya
Pertama, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dari huruf B, nyatakan notasi himpunan H. Ini seharusnya H ya. Oke. Nah, jawab. Kita perhatikan contohnya lagi. Jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dari huruf B. Nah, kita ingat, nama-nama hari ada nggak diawali dengan huruf B? Coba dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada dari B. Maka himpunan H itu kosong atau tidak ada. Nah, bisa ditulis dengan H sama dengan tanda 0 di garis atau H sama dengan tanda kurung berawal. Oke, contoh yang kedua, B adalah himpunan bilangan caca antara 2 dan 3. Nah, himpunan bilangan caca antara 2 dan 3. Himpunan ini tidak memiliki anggota. Kenapa? Nah, karena himpunan caca 2 dan 3 tidak ada, maka himpunan ini disebut himpunan kosong. Nah, untuk selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Maksudnya semua unsur yang ada di himpunan itu adalah disebut himpunan semesta. Nah, contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, yang kemungkinannya itu, himpunan semestanya itu ada 1, 3, 5, 7. Nah, kemungkinan yang kedua, himpunan semestanya itu adalah bilangan asli. Karena bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu himpunan S sama dengan bilangan caca. Dan kemungkinan yang keempat dari himpunan semesta ialah yang kelima. Yang kelima ialah S sama dengan 10 bilangan asli pertama. Berarti dari 1 sampai ke 10. Jadi himpunan semesta itu adalah kemungkinan dari semua objek pembicaraan anggotanya. Misalnya seperti ini kan, himpunannya itu himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, kemungkinan semestanya itu 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan asli. Bisa juga bilangan ganjil. Kemungkinan yang berikutnya, karena 1, 3, 5, 7 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Nah, diagram Venn itu gimana ya? Nah, diagram Venn itu adalah himpunan yang dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Nah, ada 4 cara dalam menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semestanya atau S besar digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan sudut kiri di atas. Nah, yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, kita kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, bentuk diagram. Diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, untuk menggambarkannya ini seperti gambar ini. Nah, pertama, kita gambar persegi panjang. Nah, untuk semestanya kita buat di sudut kiri atas. Nah, seperti ini sudut kiri atas. Nah, terus himpunan A kita beri bulat atau lingkaran untuk himpunan A. Ada 1, 2, 3. Berarti tadi katanya untuk anggotanya diberi tanda titik. 1, 2, 3. Dan untuk himpunan B, kita kasih lagi lingkaran yang berikutnya. B. Ada anggotanya 4, 5, 6. Nah, kita tulis di dalamnya 4, 5, 6. Nah, dari himpunan semestanya tadi ada 1 sampai 9. Ternyata ada anggota himpunan 7, 8, 9 tidak termasuk anggota himpunan A dan B. Maka dia di luar dari himpunan A dan B, yaitu di dalam semesta. Masih di dalam semesta ya, di persegi panjang ini. Ada 7, 8, 9. Ini letaknya terserah, bisa di sini 7, bisa di sini 9, bisa di sini 8. Terserah. Penting dia tidak di dalam himpunan A dan B. Ini bentuk diagram yang pertama. Nah, yang kedua, diagram Venn dari himpunan semesta 1 sampai 9, himpunan A-nya 1 sampai 4 dan himpunan B-nya 4 dan 7 adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ini. Kita lihat, di sini ada yang sama. Sama kita gambar persegi panjang, semestanya di sudut kiri atas, bentuk S. Nah, untuk himpunan A, suatu himpunan kita beri gambar lingkaran. Nah, himpunan A dia ada anggotanya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B juga ada 4. Sama-sama ada dia di himpunan A dan himpunan B. 4 anggota 4. Maka 4 ini kita ikut dia di anggota A dan ikut di anggota B. Artinya 4 ini termasuk anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ngerti? Dan dari anggota himpunan semesta yang tidak ada di A dan B ialah anggota himpunan 8 dan 9. Maka 8 dan 9 di luar dari himpunan A dan himpunan B. Maka dia dibuat di luar, yaitu di semesta 8 dan 9. Nah, ini contoh
bentuk gambar kedua diagram Venn. Nah, untuk yang berikutnya, bentuk yang ketiga diagram Venn. Nah, ini ada soal. Diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 5, 1 sampai 9, himpunan A-nya 1 sampai 3 dan himpunan B 1 sampai 6 adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan gini. Yang biru, lingkaran biru berarti himpunan B dan merah himpunan A. Nah, himpunan A katanya tadi 1 2 3 dan B 1 2 3 4 5 6. Ternyata himpunan A ada di dalam himpunan B, yaitu 1 2 3 dan di himpunan B juga ada 1 2 3. Maka himpunan A-nya ini di dalam dari himpunan si B. Himpunan A ada di dalam himpunan B. Nah, di dalam himpunan A dan B dari semesta ini, anggota mana saja yang tidak ada di A dan B? Ternyata anggota 7, 8, 9. Maka 7, 8, 9 itu di luar dari anggota A dan B. Nah, kita buat di luar dari ada 7, 8, dan 9. Tetapi dia tetap masih di dalam semesta. Jangan lupa tulis semestanya atau dilambangkan dengan S besar di sudut kiri atas. Nah, kita masuk ke contoh keempat atau bentuk keempat dari diagram Venn. Nah, diagram Venn dari himpunan semesta 1 sampai 8, himpunan A-nya 1 sampai 4 dan himpunan B 1 sampai 4 adalah sebagai berikut. Coba kita perhatikan, himpunan A dan B anggotanya sama. 1 2 3 4 dan B 1 2 3 4. Maka bentuk gambar diagramnya seperti apa ya? Nah, oke. Dia seperti ini. Nah, bisa diperhatikan. Berarti karena A dan B sama-sama anggotanya, maka A dan B itu satu lingkaran, sama. Ya, A dan B kan? Nah, dia 1, 2, 3, 4. Karena sama, berarti dia di satu lingkaran dengan himpunan A dan B. Nah, yang himpunan semesta yang tidak termasuk himpunan A dan B yaitu dari 5, 6, 7, 8, 9. Maka dia di luar dari himpunan A dan B. 5, 6, 7, 8, 9. Dan tetap berada di dalam semesta. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya, video pembelajaran berikutnya. Bye!